Halo Sobat Sehat semua, hari ini kita akan belajar mengenai aritmia. Mungkin ada Sobat Sehat yang menderita gangguan irama jantung atau aritmia. Denyut jantung yang normal adalah 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat. Dari jenis aritmia ada gangguan irama yang cepat, takikardi, denyut jantungnya bisa sampai 150 atau bahkan sampai 200 kali per menit. Bisa juga denyut nadi yang lambat atau aritmia bradikardi, denyutnya di bawah 60 kali per menit, atau denyut nadi yang tidak beraturan, sehingga denyut nadinya bisa loncat-loncat kadang-kadang 120, kadang-kadang 60, kadang-kadang 80, dan lain sebagainya. Gangguan irama jantung takikardia atau gangguan irama jantung yang cepat menyebabkan pasiennya akan mengeluh berdebar-debar. Ya, berdebar-debar, kadangkala disertai juga dengan rasa pusing, rasa pengen pingsan. Kenapa? Karena jantung tidak sempat istirahat untuk mengisi darahnya, sehingga harus berdenyut sangat cepat sekali. Jadi pasien dengan gangguan irama takikardia sering mengeluh berdebar-debar, bahkan rasa pusing dan pengen pingsan. Gangguan irama jantung takikardia ada beberapa jenis. Salah satunya adalah supraventrikular takikardi atau SVT, kemudian juga atrial takikardi, ada juga ventrikular takikardi. Ini adalah beberapa jenis gangguan irama jantung yang cepat. Pasien akan mengeluh berdebar-debar dan denyut nadi yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 200 kali per menit. Ya, ada beberapa kondisi yang sangat berbahaya sehingga pasien dengan gangguan irama jantung yang cepat membutuhkan pertolongan segera. Pasien dengan gangguan irama yang cepat harus dicari tahu diagnosisnya, jenis gangguan iramanya. Tentu saja hal ini diperlukan supaya kita tahu bagaimana cara tata laksana dan penanganannya. Kalau kita tidak tahu penjahatnya, maka kita tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Dan sebagian besar dari takikardia itu bisa disembuhkan dengan metode invasif atau dengan menggunakan kateter ablasi. Sedangkan gangguan irama jantung yang bradikardia kurang lebih sama, karena denyut nadi yang lemah sehingga aliran darah tidak cukup ke otak dan ke organ-organ yang lainnya. Pasien mengeluh cepat lelah, kadangkala hanya jalan berapa meter kemudian pasien mengeluh rasanya sangat lelah, atau pasien juga bisa mengeluh pusing, rasa pengen pingsan karena aliran darah ke otaknya sangat terganggu karena denyut nadi yang sangat lemah tadi. Gangguan irama jantung bradikardia adalah gangguan irama jantung yang pelan. Umumnya dialami oleh pasien-pasien tua, walaupun tidak harus dialami oleh pasien yang tua saja. Hal ini terjadi karena gangguan dari baterai alami pasien. Sehingga yang harusnya denyutnya 60 kali sampai 100 kali, ternyata denyutnya turun di bawah 60 kali, mungkin hanya 30 kali atau 40 kali, karena kualitas baterai yang memang sudah tidak baik atau soak. Pada pasien ini perlu dibantu dengan alat pacu jantung atau pacemaker. Gangguan irama jantung yang tidak beraturan, contohnya adalah atrial fibrilasi atau AFib atau AF. Pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, rasanya akan berdebar. Pasien juga bisa mengeluh sesak, tetapi pasien dengan atrial fibrilasi tidak selalu dalam kondisi atrial fibrilasi, terutama pada yang paroksismal, artinya AF-nya hilang timbul. Sehingga pasien sangat merasakan kalau misalnya atrial fibrilasinya timbul. Sedangkan kalau lagi normal, tentu saja pasien tidak ada keluhan sama sekali. Pasien dengan gangguan irama yang tidak beraturan paling sering diderita oleh pasien dengan usia lanjut. Pasien usia 80 tahun, maka 10% akan menderita atrial fibrilasi dan akan lebih cepat kalau disertai dengan darah tinggi, kencing manis, konsumsi alkohol yang tinggi, merokok, atau pasien dengan gangguan fungsi tidur itu juga bisa menyebabkan gangguan atrial fibrilasi. Gangguan irama jantung masing-masing mempunyai penyebab yang sangat bervariasi. Ada yang memang merupakan kelainan bawaan, di mana ada kabel tambahan. Ada juga yang merupakan kelainan yang didapat, yaitu kelainan yang disebabkan karena faktor resiko, misalnya darah tinggi, kelainan katup, atau bahkan karena faktor usia. Jadi aritmia variasinya sangat luas. Ada yang memang merupakan kelainan bawaan, tetapi juga ada yang karena infeksi, ada juga yang faktor yang didapat, misalnya karena usia atau karena penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes, atau kelainan-kelainan yang lainnya. Intinya,
Pasien dengan gangguan irama jantung, keluhannya sangat bervariasi, mulai dari yang tidak ada keluhan dan ditemukan hanya pada medical check-up, sampai yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan pasien kejang, pingsan, dan terdapat kematian jantung mendadak. Kalau Sobat Sehat mempunyai keluhan berdebar-debar, atau ada kenalan yang mempunyai keluhan berdebar-debar, tentu saja menjadi penasaran apakah saya menderita gangguan aritmia atau gangguan irama jantung. Bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, ini adalah dilema pasien dengan gangguan irama jantung atau dilema pada pasien dengan aritmia. Artinya, kalau pada saat tidak berdebar atau pada saat tidak ada keluhan, tentu saja diperiksakan EKG, Holter, echo, atau pemeriksaan apapun akan normal karena kelainannya sedang tidak menampakkan diri. Maka kita harus mendapatkan data pada saat pasien lagi berdebar-debar. Lalu pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang standar adalah pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi atau EKG. Kalau pada saat tidak lagi ada keluhan, maka mungkin kita membutuhkan pemeriksaan lebih panjang, EKG 24 jam, 48 jam, atau bahkan yang 1 minggu. Kalau ternyata tidak dapat juga, tetapi kelainannya sangat signifikan, misalnya setiap kali berdebar atau setiap kali keluhan pasien sampai pingsan atau sampai kejang, mungkin kita perlu alat tambahan berupa pemeriksaan ILR seperti susuk yang ditanam di bawah dinding dada. Bisa merekam gangguan irama atau gangguan jantung sampai dengan 3 tahun. Kalau semua itu tidak mendapatkan diagnosa yang tepat, kita bisa lakukan pemeriksaan yang namanya elektrofisiologi study atau pemeriksaan listrik jantung dengan memasukkan beberapa kateter ke jantung untuk secara pasti mendapatkan diagnosa dan sumber kelainan dari gangguan irama tersebut. Pemeriksaan elektrofisiologi adalah pemeriksaan untuk pasien-pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia. Dengan pemeriksaan ini, kita bisa mengetahui diagnostik pasti gangguan iramanya di sebelah mana dan terapinya apa. Apa yang kita lakukan dengan pemeriksaan elektrofisiologi tadi? Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan minimal invasif. Artinya pasien hanya dibius lokal saja dan hanya dirawat di ruang biasa. Biasanya kita bius lokal di daerah pangkal paha, kemudian kita memasukkan beberapa kateter ke jantung, misalnya di sini, di ventrikel kanan, di sinus coronarius, dan juga di atrium kanan. Dengan kateter-kateter ini, kita bisa mengetahui kelainan pasti dari aritmianya dan sumber kelainannya ada di sebelah mana, sehingga kita tahu bagaimana cara mengobatinya. Kalau pada saat pemeriksaan elektrofisiologi tadi aritmianya tidak muncul, kita bisa lakukan beberapa pemacuan atau kita rangsang dengan obat-obatan juga supaya gangguan iramanya muncul dan terlihat sehingga kita bisa tahu kelainannya di sebelah mana. Setelah kita tahu kelainan di sebelah mana, baru kita lakukan ablasi. Ablasi itu apa? Jadi kita panasin ya dengan gelombang radio, tujuannya untuk memperbaiki atau mengkoreksi gangguan irama sehingga gangguan iramanya bisa sembuh dan pasien tidak perlu minum obat lagi. Terapi ablasi adalah terapi invasif untuk mengobati pasien dengan gangguan irama jantung. Sama seperti seseorang memiliki penyumbatan pembuluh darah jantung, maka harus dilakukan pemeriksaan kateterisasi terlebih dahulu untuk tahu lokasi penyempitannya di mana dan berapa banyak perlu dipasang ring. Jadi, kateterisasi adalah diagnostik, sedangkan pemasangan ring adalah terapi. Pada gangguan irama jantung atau aritmia, maka diagnostiknya adalah pemeriksaan listrik jantung atau elektrofisiologis tadi, sedangkan ablasi adalah terapinya. Ablasi dilakukan kalau kita sudah mendapatkan diagnosisnya dan kita sudah tahu kira-kira kelainannya dan fokus aritmianya ada di sebelah mana. Apa sih prosedur ablasi itu? Ablasi itu ada beberapa jenis. Seperti kita ketahui ada yang namanya ablasi 2 dimensi, juga ada ablasi 3 dimensi. Ablasi 2 dimensi hanya mengandalkan fluoroskopi atau gambaran radiografi seperti gambaran ronsen hitam putih. Kalau ablasi 3 dimensi, dengan kateter kita menggambar ruang jantung sehingga kita bisa mendapatkan dengan pasti kelainannya di sebelah mana.
Tentu saja, dengan ablasi 3 dimensi, angka akurasinya, angka ketepatannya, dan angka keberhasilan untuk terapi ablasi atau terapi aritmia akan jauh lebih baik. Selain itu, kita juga kenal namanya cryoablasi. Cryoablasi adalah menggunakan balon dingin untuk mengobati aritmia, terutama jenis atrial fibrilasi yang masih paroksismal atau masih hilang timbul. Gangguan irama jantung atau aritmia sangat bervariasi. Pasien yang sangat simptomatik tidak bisa diatasi atau tidak terkendali dengan obat-obatan, maka solusinya adalah diterapi dengan kateter ablasi. Karena sudah terbukti pasien aritmia yang simptomatik sangat bisa diobati dan disembuhkan dengan kateter ablasi dengan angka keberhasilan yang sangat tinggi. Oke, jangan lupa untuk cek video yang lain mengenai prosedur ablasi dan juga prosedur pemeriksaan listrik jantung.